Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya membongkar kitab khurafat yang ditulis oleh penulis Ba'alawi. Dua khurafat yang akan saya sampaikan ini adalah khurafat yang sangat nyata khurafatnya. Jadi dalam kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah halaman 169 halaman 170 ini saya menemukan dua cerita di mana ada Habib yang ngetes muridnya. Tes-tesan ini di luar nalar manusia pada umumnya. Kenapa? Ya karena yang pertama itu si Habib atau si guru ini perintah kepada muridnya untuk terjun dari gunung dengan ketinggian antara 300 hingga 500 meter. Yang kedua, sang guru memerintahkan murid agar sholat tidak menghadap ke kiblat. Nah ini yang akan sangat saya kritisi itu di perintah sholat yang tidak menghadap ke kiblat. Namun sebelum saya membaca redaksi kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, saya akan bacakan redaksi kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah halaman 169 170. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton pada saat saya membaca redaksi penonton bisa ikut menyimak. Namun sekali lagi karena redaksi kitab Kunuzuz Sa'adah ini masih berupa manuskrip, masih tulisan tangan, sehingga saya rubah dengan teks yang mudah dibaca oleh para penonton. Saya baca teksnya. Kanal awaluna yam tahinu nal muridina mislu qadiyati syaihi Umar mahroma ma'a syaihihi Abdurrahmanil Akhdari lama aroda ayatahakama lahu kola bi an asrito alaika salasa hisolin fakola wa mahiya fakolal ula itla al jabal al fauqa jabal komrona wa kana hadal jabalu min adwalil jibali watmur min fauqihi faqala marhaban fatola'a ilaihi awalan nahari walam yablugh ra'sahu illa fil asiyati wa tamara fatalaqahu sayhuhu wa wasala ilal ardi saliman faqala lahu tomarta wa anta mufattihun ainaika au muhammidun faqala lahu wal muhammidun faqala lahu ruji wat mur wa anta mufattihun faqala marhaban wa tomaro saniyatan wa huwa mufattihun wa wasala saliman ilal arbi. Ini kisah ini adalah kisah ujian guru terhadap murid, bahwa para pendahulu, artinya ulama-ulama salaf Ba'alawi ini sering menguji para muridnya, seperti kisah Syekh Umar Mahromah bersama gurunya yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Ketika Umar ingin dibimbing secara khusus oleh sang guru,
Syekh Abdurrahman berkata kepada muridnya, yaitu Umar Bamahromah. Syekh Abdurrahman berkata, "Wahai Ba Umar, aku ajukan 3 syarat kepadamu." Kemudian Umar bertanya, "Apa saja syarat itu?" Kemudian gurunya menjawab, "Yang pertama, naiklah ke puncak Gunung Komron, dan gunung ini adalah salah satu yang tertinggi di wilayah Yaman. Lalu melompatlah dari sana." Umar kemudian menjawab, "Tentu dengan senang hati." Maka Umar mendaki gunung itu di siang hari dan tidak sampai ke puncaknya kecuali saat petang. Jadi mulai naik dan setelah sore menjelang maghrib ini sampai di puncak Gunung Komron. Kemudian ia pun melompat, lalu gurunya menyambutnya sehingga ia sampai di tanah dengan selamat. Jadi Umar diperintah gurunya untuk terjun dari Gunung Kamran. Gunung ini kita sebut saja tingginya sekitar 300 hingga 500 meter. Ini tinggi banget, 300 meter saja sudah tinggi. Ini Umar terjun dari Gunung Kamran sampai di bawah ini dalam kondisi selamat, utuh, tidak terluka sedikit pun. Nah, setelah Umar terjun dari Gunung Kamran yang ketinggiannya antara 300 hingga 500 meter, gurunya bertanya kepada Umar, "Engkau melompat tadi dengan mata terbuka atau terpejam?" Umar kemudian menjawab, "Tentu saja dengan mata terpejam." Kemudian sang guru berkata lagi, "Lompatlah sekali lagi dengan mata terbuka." Kemudian Umar menjawab, "Tentu dengan senang hati." Ia pun melompat untuk kedua kalinya dengan mata terbuka dan sampai di tanah dengan selamat. Jadi kisah ini adalah kisah seorang guru yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Ahdar menguji kepada muridnya Syekh Umar. Syekh Umar ini diperintah terjun dari puncak Gunung Kamran dengan ketinggian 300 hingga 500 meter. Syekh Umar terjun dari puncak Gunung Kamran dan sampai di bawah dalam kondisi selamat, tidak terluka sedikit pun. Tapi ketika ditanya oleh gurunya apakah Umar itu tadi dalam kondisi terjun itu matanya melek atau merem, ternyata Syekh Umar pada saat terjun itu matanya terpejam. Kemudian gurunya perintah lagi, "Ulangi, kamu naik lagi ke puncak Gunung Kamran dan terjun dalam kondisi mata terbuka." Lalu Syekh Umar terjun untuk yang kedua kalinya dan tetap sampai di bawah dalam kondisi yang selamat. Ini kira-kira Habib yang ada di era sekarang ini, khususnya yang ada di Indonesia, ini ada yang sakti-sakti seperti apa yang diceritakan dalam kitab moyang-moyang mereka tidak. Kalau ada, silakan salah satu Habib yang ada di Indonesia, nggak usah terjun dari puncak Gunung Kamran, terjun saja dari atas Monas. Kira-kira sakti kayak cerita-cerita dalam kitab moyangnya tidak. Jadi kisah ini adalah kisah yang dibuat-buat untuk menghebatkan sosok Syekh Umar. Ketika Syekh Umar sebagai murid dari Abdurrahman saja hebat, ya berarti gurunya yang bernama Syekh Abdurrahman pun lebih hebat dari muridnya. Muridnya saja terjun dari ketinggian 300 hingga 500 meter saja tidak masalah, artinya tidak mengalami cedera, tidak terluka, apalagi gurunya. Nah, saya pengen tahu apakah kabib-kabib yang ada di Indonesia yang kitab-kitab moyangnya ini suka gedabrus, ini sakti-sakti kayak cerita dalam kitab ini tidak. Satu habib saja. Apakah Imam Jumbo atau Imam Kabib Taufik atau siapa? Coba terjun dari puncak Monas, itu kan belum begitu tinggi. Kira-kira
sampai di tanah itu dalam kondisi selamat atau mangap-mangap, kemudian wassalam. Jadi cerita kayak gini dianggap sebagai cerita yang luar biasa. Bagi para mukibin kabib ya akan manggut-manggut saja. Bagi saya ya saya ketawain cerita semacam ini. Seorang guru spiritual kemudian ngetes muridnya, kok ngetesnya yang dites kesaktian. Ini kan sudah kelewat. Ya seorang yang alim dalam rangka mengetes muridnya ya yang dites ilmu. Apakah dites ilmu fikih, dites ilmu nahwu, sorok, mantik, balaghah, kemudian dites ilmu tafsir, ilmu rijalul hadis. Setelah itu baru seorang guru, seorang ulama yang ngetes muridnya. Dan seorang ulama kok ngetes muridnya yang dites ilmu kesaktian. Ini apaan? Melenceng dari status sebagai seorang ulama. Ini satu ya, baru satu yang saya kritisi. Kemudian yang kedua, nah ini yang nanti saya sangat tidak setuju. Yang kedua ini adalah sumaqala lahu wal khoslatu saniyatu idza qaman nasu ila sholati wastaqbalul qiblata fastaqbil antal masriqo faqala fi nafsihi wa hadhihi a'dhamu baliyatin fid dini wa fis sholati qala sayhu umaru inni lamma tawajjahtu ilal masriqi li usolliya syahadtu ainal ka'bati wa shallaitu ilaiha. Keren kan? Jadi yang kedua adalah Syekh Abdurrahman memerintahkan muridnya yang bernama Syekh Umar untuk apa? Ya, untuk sholat menghadap ke arah timur. Ini perintahnya untuk sholat menghadap ke arah timur. Padahal kalau di Yaman ini arah kiblat itu ke utara. Nah, kalau di saat orang lain sholat menghadap kiblat, kemudian Syekh Umar ini tidak menghadap kiblat, maka secara fikih ini sudah menjadi kesepakatan ulama tidak sah. Bahkan menghadap kiblat itu termasuk syarat dari sahnya sholat. Walaupun dalam cerita ini Syekh Umar katanya walaupun sholat tidak menghadap kiblat tetapi melihat Ka'bah ada di depan matanya. Ini hanya dongeng ini. Sholat tidak menghadap kiblat, tapi katanya melihat kiblat ada di depannya. Jadi bebas mau sholat menghadap kemana saja, kiblat tetap terlihat di depannya. Ini ajaran tasawuf yang kacau balau kan begini. Padahal sudah pernah saya bahas. Orang yang bertasawuf ini tidak boleh keluar dari ajaran syariat. Syariat mengajarkan bahwa syarat sahnya sholat ini harus menghadap kiblat. Ketika ada orang yang sholat tidak menghadap kiblat, maka secara fikih sholatnya tidak sah. Hanya ada beberapa kondisi yang tidak mengharuskan seseorang sholat menghadap kiblat dan sholatnya tetap sah. Contoh, sholat dalam kondisi peperangan. Seseorang sholat dalam kondisi khauf atau ketakutan yang luar biasa, ini tidak harus sholat menghadap kiblat dan itu sah karena kondisi yang kritis. Kemudian yang kedua, sholat dalam bepergian. Misalnya kita naik mobil menjadi penumpang, kondisi masih suci, tidak sempat dijamak sholatnya. Kemudian masuk waktu sholat, kita sholat di mobil sambil duduk, arah mobil menghadap kemana saja, jalan kemana saja, tidak harus mengarah ke kiblat. Ini sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga, sholat yang sah walau tidak menghadap kiblat dalam kondisi ketidakpahaman. Kita dalam kondisi hidup di tengah hutan misalnya, kita tersesat di tengah hutan, kemudian kita tidak tahu arah di situ. Apakah
ini sholat menghadap kiblat atau tidak, itu sholatnya tetap sah karena kita memang buta terhadap arah. Jadi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu sholat tidak menghadap kiblat itu sholatnya sah. Nah ini kan cerita dari Syekh Abdurrahman yang ngetes muridnya yang bernama Syekh Umar. Ini dalam kondisi ikhtiar, artinya dalam kondisi tidak darurat. Maka sholat tidak menghadap kiblat ini tidak sah. Walaupun dalihnya saya melihat kiblat, walaupun sholat saya tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau ajaran-ajaran semacam ini kemudian dijadikan dalih, oh itu berarti Syekh Umar itu levelnya sudah elit, sudah tidak bersyariat lagi, tetapi hakikat. Maka itu adalah tasawuf yang menyimpang. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya kan memberikan penekanan penting bahwa orang-orang tasawuf, bahkan wali Allah sekalipun, ini tidak keluar dari ajaran syariat. Nah, siapapun orang yang mengklaim sebagai wali, tetapi justru perilakunya, terus ajarannya kok menyimpang dari syariat, bisa dipastikan itu wali syaiton. Nah, seperti kisah Syekh Abdurrahman menguji muridnya Syekh Umar untuk sholat tidak menghadap kiblat, dan pada akhirnya Syekh Umar ini benar-benar sholat tidak menghadap kiblat. Maka ini adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Jadi seakan-akan syariat itu dibuat mainan oleh orang-orang Ba'alawi. Kisah-kisah semacam ini sengaja dimuat di dalam kitab-kitab karya mereka. Tujuannya apa? Tujuannya mereka itu kalaupun meremehkan syariat biar punya pegangan. Ini loh, kisah Syekh Abdurrahman dengan Syekh Umar saja sholat tidak menghadap kiblat. Dan katanya Syekh Umar melihat Ka'bah di depan matanya. Ini bohong-bohongan. Kisah semacam ini adalah kisah bohong-bohongan. Kita tidak perlu mempercayai dongeng-dongeng semacam ini. Jadi saya perlu kasih pemahaman kepada para penonton bahwa letak geografis Yaman terhadap Ka'bah. Ini posisi Yaman berada di sebelah selatan kota Mekah. Oleh karena itu kiblat normal orang di Yaman termasuk Hadramaut ini harus sholat menghadap ke arah utara. Jadi kiblatnya orang Yaman ini sholat menghadap ke arah utara. Nah di sini kan Syekh Umar itu diperintah sholat menghadap ke timur. Padahal tahu itu salah, tetapi demi patuh terhadap gurunya, ini Quran dan hadis malah kalah. Artinya berani melanggar tatanan Quran, berani melanggar tatanan hadis demi sam'an wa ta'atan kepada guru. Padahal kan ini ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ya orang sholat tidak menghadap kiblat, kemudian berdalih, oh saya sholat menghadap kemana saja, saya melihat Ka'bah ada di depan mata. Ini akal-akalan saja. Padahal ya bohong itu bohong. Nah dari sini kita bisa mengetahui dua cerita yang termaktub dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah yang ditulis oleh orang Ba'alawi. Ini menandakan ajaran-ajaran mereka makin hari makin banyak ketemu ajaran-ajaran sesatnya. Ketika tadi cerita yang pertama, Syekh Umar disuruh terjun dari puncak Gunung Kamran, tingginya 300 hingga 500 meter, kondisinya selamat, tidak terluka sedikit pun. Ini ngedabrus. Kalaupun pernah terjadi benar-benar, maka akan didokumentasi dalam kitab-kitab sejarah. Nyatanya kan kisah ini hanya ada di kitab-kitab tasawuf Ba'alawi. Yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdurrahman memerintahkan muridnya yang bernama Syekh Umar sholat menghadap ke timur, padahal kiblat di tanah Yaman itu menghadap ke utara. Ini juga menyalahi konteks fikih
Dan fikih manapun ini tidak membolehkan seseorang sholat tidak menghadap kiblat. Ketika kok diterjang saja, larangan fikih diterjang dan sholat tetap tidak menghadap kiblat, ya sholatnya tidak sah. Ini jangan ngaku-ngaku wali yang kayak gini. Ini wali-wali syaitan ini. Justru mempermainkan ajaran Rasulullah. Rasulullah saja kan ajarannya nggak aneh-aneh. Perintah sholat ya sholat. Suruh menghadap kiblat ya menghadap kiblat. Kita ikuti saja ajaran Rasulullah yang sudah pasti benarnya. Daripada ajaran kitab-kitab Alawi yang isinya sesat dan menyesatkan. Sholat tidak menghadap kiblat, itu sholatnya tidak sah. Dan di sini membuktikan wali-wali Ba'alawi adalah wali syaiton yang mempermainkan fikih seenaknya, yang mempermainkan syariat seenaknya, yang mempermainkan ajaran Rasulullah seenaknya. Dan yang berkata semacam ini bukan hanya saya saja, tetapi ulama sekelas pengarang kitab Tambihus Sahih ini juga mengkritik keras dongeng semacam ini. Jadi dalam kitab Tambihus Sahih, apa yang tertulis di kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 169 hingga halaman 170 ini juga ditulis di dalam kitab Tambihus Sahih halaman 139 hingga halaman 140. Tetapi di kitab Tambihus Sahih mengutip cerita ini dalam rangka membantah dan menolak keras ajaran-ajaran Ba'alawi. Jadi kitab Tambihus Sahih adalah kitab yang mengkritik keras tasawuf-tasawuf Ba'alawi. Dan pengarang Tambihus Sahih juga mengatakan ajaran semacam ini adalah ajaran sesat. Kita bisa cek, jadi Anda mau melihat cerita yang saya sampaikan ini ada di kitab Tambihus Sahih halaman 139, 140. Nah kalau dari sumbernya yaitu kitab Ba'alawi ya ada di kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 169, halaman 170. Saya akhiri kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.